Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam sesi perkuliahan untuk mata kuliah Sains Arkeologi di program studi Magister Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Tema pembahasan kita kali ini adalah mengenai sains, ya, membincang sains. Apa sih sebenarnya pengertian sains dan apa hubungannya sains dalam arkeologi? Baik, mari kita mulai. Ada satu quote ya yang saya kutip dari internet bahwa di era sekarang in modern archaeology more than just digging for bones, ya. Dalam arkeologi modern atau dalam arkeologi sekarang kita tidak bisa lagi memahami bahwa arkeologi itu hanya sebatas menggali untuk mendapatkan tulang, ya. Padahal memang benar seperti itu. Kita harus memiliki pemahaman bahwa arkeologi itu tidak hanya sekedar menggali untuk mendapatkan tulang, tetapi arkeologi melakukan ekskavasi sebagai suatu bentuk penggalian yang sistematis untuk mendapatkan tulang, tapi bukan sekedar untuk mendapatkan tulang saja, tetapi mengetahui makna di balik tulang yang kita temukan ataupun artefak yang kita temukan dari satu penggalian. Penggalian arkeologi adalah penggalian yang dilakukan secara sistematis sehingga disebut dengan istilah ekskavasi yang merupakan satu metode ilmiah atau berbasis sains seperti itu, ya. Itulah sebabnya di era sekarang banyak sekali sumber pustaka yang memperlihatkan atau mempertegas betapa arkeologi sebagai bidang ilmu di satu sisi bisa dikategorikan juga sebagai satu sains. Sains itu sendiri atau sains bisa dimaknai sebagai satu ilmu. Ini beberapa buku yang menegaskan betapa arkeologi tidak bisa dilepaskan dari sains, ya. Ada The Archaeologist Laboratory, The Analysis of Archaeological Data. Lalu ada International Application of Archaeological Science, Archaeogeophysics, Bioarchaeology of Impairment and Disability, Bioarchaeology of Care through Population Level Analysis, Archaeological and Anthropological Science. Bahkan ada Journal of Archaeological Science, ya. Jadi sains dan arkeologi tidak bisa kita pisahkan seperti itu. Lalu apa itu sains sebenarnya, ya? Kita akan mengawali pemahaman paling mendasar dalam mata kuliah arkeologi sains, yaitu apa hakikat dari ilmu sains itu, ya? Atau apa itu sains. Kalau kita mendengar kata sains, kita selalu menganalogikan atau mendapatkan persepsi sains itu adalah ilmu pengetahuan alam, ya. Tapi apakah benar seperti itu? Mari kita lihat bersama, ya. Dalam sebuah bagan yang menampilkan gambarnya di sini, apa itu sains, ya. Sains itu pada dasarnya adalah suatu proses, merupakan satu ilmu berupa proses pengumpulan dan penyusunan yang dilakukan oleh para ahli sains. Apa yang dikumpulkan? Fakta, pengalaman, lalu dikaji oleh para ahli sains. Jadi sains itu suatu proses seperti itu. Mari kita lihat apa jadinya atau apa itu sains atau science kalau dalam bahasa Inggris, ya. Dalam Encyclopedia Britannica, sains adalah sebuah sistem yang melibatkan pencarian pengetahuan umum yang mendasar terkait segala hal dan fenomena yang ada di sekitar kita. Lalu kalau kita merujuk pada Kamus Bahasa Indonesia Online, kata sains, ya, itu pertama dimaknai sebagai ilmu pengetahuan pada umumnya. Jadi sains itu adalah pengetahuan. Yang kedua, dimaknai sebagai pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik.
termasuk di dalamnya botani, fisika, kimia, geologi, zoologi, dan sebagainya, atau ilmu pengetahuan alam. Dan yang ketiga, pengetahuan sistematis yang diperoleh dari sesuatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki, dipelajari, dan sebagainya, termasuk diamati dalam hal ini. Jadi, secara etimologis, sains itu berasal dari bahasa Latin, itu science. Ya, padanannya adalah science. Ya, mengapa padanannya kata sains menggunakan akhiran s? Ini merupakan kesepakatan dari para ahli bahasa Indonesia bahwa setiap kata serapan dari bahasa Inggris yang berakhiran nc maka ditambahkan s di akhir kata dan tidak berarti menunjukkan jamak atau banyak. Ya. Maka jadi pada intinya sains itu adalah bagian kecil dari ilmu atau merupakan satu disiplin ilmu yang lebih khusus pada bidang tertentu. Yang ini lebih ke bidang teknologi. Ini satu pengertian ya, satu pengertian yang menjadi pemahaman umum tentang sains. Oke, kita lanjut. Jadi pada kesempatan ini juga saya mengutip beberapa pendapat ya, pendapat para pakar tentang sains. Yang pertama pendapatnya Wagner. Wagner ini menyebutkan bahwa sains itu sebagai gudang penyimpanan ilmu pengetahuan yang mencakup gejala-gejala alam dan dunia alamiah yang diperoleh dari interaksi indera. Kita memiliki 5 panca indera, maka interaksi dari seluruh panca indera kita dengan alam sekitar kita ya, yang diperoleh secara ilmiah, itulah yang disebut sains oleh Wagner. Lalu fisikawan ternama Albert Einstein berpendapat bahwa sains adalah suatu kegiatan yang memungkinkan berbagai macam pengalaman indrawi membentuk sebuah sistem pola pikir secara rasional yang seragam. Ada kesamaan pendapatnya Einstein dengan Wagner ini, itu terkait dengan pelibatan panca indera dalam konteks sains ya. Sains tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan panca indera, dalam hal ini adalah interaksi panca indera seperti itu yang kemudian membentuk sebuah sistem. Selanjutnya pendapat dari Shan 2005 ya. Dia menjabarkan definisi sains sebagai suatu proses yang berkaitan dengan sifat, metode, serta produk ilmiah. Jadi memang kalau kita menggunakan kata sains, scientific, maka kita selalu menyamakan itu adalah sesuatu yang ilmiah. Ya. Kamu tidak ilmiah, kamu tidak scientific. Hal seperti itu seringkali kita dengar. Dari semua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi sains adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari suatu penelitian yang objektif atau dari pengujian menggunakan metode ilmiah yang bersifat sistematis dan logis. Ya. Dari suatu penelitian yang objektif itu menandakan bahwa ada interaksi antara panca indera dengan lingkungan yang dikaji. Lalu pengujian menggunakan metode ilmiah. Ada seperangkat metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Metode yang bersifat sistematis dan logis. Nah, itulah definisi dari sains. Lalu kalau kita mengacu pada pengertian KBBI, kita juga dapat menyimpulkan bahwa sains adalah ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh manusia yang diperoleh dari kegiatan pengamatan dan penelitian untuk mengetahui teori yang disepakati. Tapi pada intinya, sains ini membantu atau menjadi alat bagi manusia untuk bertahan hidup. Ya. Maka kalau kita melihat konteks ruang lingkupnya, ruang lingkup sains ini meliputi segala sesuatu yang bisa diterima oleh indera manusia. Sehingga sains memang merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki cakupan yang begitu luas. Sains bersifat universal, artinya bisa dilakukan di mana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja tanpa terbatas. Namun ilmu pengetahuan ini termasuk ke dalam ilmu pengetahuan yang sifatnya dinamis, sehingga dapat berubah seiring dengan berkembangnya zaman. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Yang harus kita pahami juga dalam konteks sains ini atau ilmu pengetahuan,
sebagaimana pemahaman kita bersama bahwa ilmu pengetahuan itu dinamis sehingga dapat berubah seiring dengan berkembangnya zaman, seiring dengan perkembangan teknologi. Nah, satu hal yang pasti, sains memiliki berbagai macam fungsi. Ya. Beberapa fungsi tersebut yaitu sains sebagai alat untuk mengungkapkan fakta yang belum diketahui oleh manusia, lalu sebagai alat agar manusia dapat bertahan hidup, sebagai alat untuk mengembangkan teknologi, dan sebagai alat untuk mempermudah kebutuhan hidup manusia. Itulah fungsi sains. Maka kita tidak bisa melepaskan sains dari berbagai aspek kehidupan kita. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan yang menggelitik ya yang saya peroleh. Coba bertanya ke arkeolog, apakah arkeologi itu adalah the real science? Apakah arkeologi sebagai ilmu merupakan ilmu yang nyata? Ya, itu adalah satu pertanyaan retorik ya. Tentu dalam konteks sebagai ilmu, arkeologi adalah sebuah ilmu pengetahuan karena memiliki seperangkat metodologi dan juga teori. Mari kita lihat perdebatan terkait dengan hal ini. Ya. Saya mengutip dari sumber saifulmuzani.com ya, seorang dosen juga yang mengkaji mengenai aspek tentang sains ini. Jadi ilmu sains biasa dipadankan dengan ilmu eksakta. Maka ada lawan dari ilmu eksakta yaitu ilmu non eksakta. Nah, dalam konteks ruang lingkup kajian ilmu, arkeologi dikelompokkan dalam ilmu sosial atau ilmu humaniora. Nah, lalu bagaimana kedudukan sains dalam ilmu arkeologi? Hal ini juga yang menjadi perdebatan antara para pakar di bidang ilmu ya, yang mengkategorisasi eksakta dan non eksakta gitu. Ya, kalau stereotip yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya di tengah masyarakat kita di Indonesia, selalu ada pemahaman bahwa ilmu-ilmu eksakta itu adalah jenis ilmu yang sulit. Maka banyak orang yang beranggapan bahwa hanya orang-orang pintar atau orang-orang cerdaslah yang mempelajari ilmu-ilmu eksakta. Hal ini berakibat ilmu-ilmu sosial atau humaniora kerap dipandang sebagai ilmu kelas 2, ilmu yang statusnya lebih rendah. Di satu sisi, karena statusnya yang dianggap lebih bergengsi, maka orang-orang yang mempelajari sains atau ilmu-ilmu eksakta kerap dipandang lebih terhormat ketimbang mereka yang belajar ilmu sosial. Bahkan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia khususnya, sebagian mahasiswa yang mengambil jurusan sosial adalah mereka yang gagal masuk ke jurusan eksakta. Taplak, hal ini semakin membuat status ilmu sosial semakin terpuruk ketika berhadapan dengan ilmu-ilmu eksakta. Ya, dalam konteks arkeologi pun demikian, khususnya di Indonesia, beberapa mahasiswa yang memilih arkeologi menjadikan arkeologi itu sebagai pilihan kedua atau ketiga. Pilihan pertamanya adalah jurusan yang dikelompokkan dalam ilmu eksakta. Tapi karena tidak lolos di ilmu eksakta, akhirnya masuk di arkeologi. Tapi terlepas dari itu semua, benarkah ilmu-ilmu eksakta lebih sulit dibanding ilmu sosial? Benarkah ilmu-ilmu sosial karenanya menjadi kurang penting dibanding sains? Dan benarkah bahwa arkeologi itu sebagai ilmu sosial merupakan ilmu yang tidak sulit dipahami? Kita lihat lanjutannya. Nah, kalau pertanyaan tadi diajukan kepada Jared Diamond, seorang ilmuwan yang sangat produktif, ya, yang mengawali karir akademisnya di bidang ilmu eksakta, yaitu bidang fisika dan kimia, Diamond pernah menulis sebuah artikel yang kalau di judulnya diterjemahkan, judulnya adalah Soft Science are often harder than hard science. Ya, jadi Jared Diamond ini menyampaikan kepada kita melalui artikel yang dia tulis bahwa soft science atau ilmu-ilmu sosial non eksak itu sebenarnya lebih berat dibandingkan hard science atau ilmu eksakta. Nah,
Kita bisa melihat bahwa pendapat si Jared Diamond ini luar biasa ya, karena Jared Diamond itu kan seorang ilmuwan yang sangat terkenal, reputasinya dikenal luas dan punya otoritas yang kokoh untuk berbicara tentang perbandingan disiplin ilmu. Dia menggeluti dua disiplin yang selama ini selalu dipertahankan. Secara akademis, Diamond menekuti bidang ilmu eksakta, yaitu fisika dan kimia. Tapi dalam banyak penelitiannya, dia menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial dan banyak menulis buku yang menjadi rujukan para sarjana dan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu. Beberapa bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jadi kita bisa membacanya dan memahami bagaimana alur pemikiran dari Jared Diamond, seorang akademisi di bidang ilmu eksakta, tetapi banyak menerapkan pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam penelitian yang dilakukan. Ya, salah satunya buku yang terkenal yaitu Gun, Germs, and Steel yang terbit tahun 1997. Bukunya ini menjadi bestseller dan mendapatkan hadiah Pulitzer, satu penghargaan yang sangat prestisius ya. Buku lainnya Collapse diterbitkan tahun 2005. Banyak sekali yang membeli buku ini dan bahkan buku ini mengilhami sebuah film dokumenter yang diputar di kanal National Geographic. Yang menarik adalah dalam setiap karyanya yang dihasilkan dari penelitian yang mendalam, Diamond kerap menggabungkan dua pendekatan dalam ilmu sosial dan eksakta. Artikel Diamond yang ditulis pada tahun 1987 diterbitkan di sebuah majalah ilmiah terkenal yaitu Discover. Ya, walaupun diterbitkan tahun 87, artikel yang ditulis oleh Diamond ini masih sering dikutip oleh para dosen khususnya yang mengajar metodologi riset. Ya. Argumen Diamond sehingga dia mengatakan bahwa soft science itu atau ilmu sosial itu lebih berat daripada ilmu sains atau ilmu non eksakta itu lebih berat daripada ilmu eksakta, itu membesarkan hati dan membela para ilmuwan sosial ya. Nah, artikel itu ditulis oleh Diamond sebagai reaksi terhadap perdebatan panas yang melibatkan dua ilmuwan garda depan Amerika Serikat, yaitu Samuel Huntington, seorang profesor ilmu politik di Universitas Harvard, dan Sergi Lang, seorang profesor matematika di Universitas Yale ya. Dua universitas yang sangat berkualitas, dua universitas terbaik di dunia. Satu seorang ilmuwan sosial, satu seorang ilmuwan dari bidang eksakta ya, matematika. Perdebatan itulah yang memicu Diamond menulis artikelnya yang diterbitkan di Discover ya. Nah, Jared Diamond mengaku mendapatkan pelajaran yang berharga dari perseteruan antara Lang dan Huntington ini. Dia menyimpulkan bahwa bagaimana para ilmuwan, baik yang sosial maupun eksakta, sebaiknya memahami karakter sebuah ilmu, dan bagaimana para sarjana sebaiknya menyikapi disiplin pengetahuan. Diamond mengkritik para saintis yang kerap arogan dan cenderung merendahkan ilmuwan sosial. Di satu sisi memang dia setuju dengan Lang bahwa ilmuwan sosial harus lebih hati-hati dalam menggunakan metode ilmiah yang kerap diadopsi dari ilmu-ilmu eksakta. Identifikasi metode ilmu sosial yang berlebihan dengan metode ilmu eksakta bisa membuat kacau dan membingungkan dalam memahami fenomena sosial yang sepenuhnya tidak ajak. Berbeda dengan objek penelitian ilmu-ilmu eksakta yang bersifat ajak. Ya. Dalam konteks perkembangan ilmu arkeologi, maka kita mengenal tiga fase. Ya, ada tradisional arkeologi, lalu ada prosesual arkeologi, kemudian ada post prosesual arkeologi. Nah, fase prosesual arkeologi inilah yang dicirikan dengan para arkeolog sebagai ilmuwan sosial banyak menggunakan berbagai macam metode ilmiah atau ilmu bantu yang diadopsi dari ilmu-ilmu eksakta. Dan memang ketika metode dari ilmu bantu bidang eksakta itu diterapkan dengan tidak hati-hati dalam ranah kajian arkeologi sebagai ilmu sosial, maka itu akan menjadi
masalah itu dalam menghasilkan suatu interpretasi seperti itu. Ya. Lalu kritik Lang terhadap Huntington di satu sisi bisa kita pahami ketika dia mengatakan bahwa bagaimana Huntington mengukur sesuatu seperti frustasi sosial. Apakah dia punya meteran pengukur frustasi sosial? Tentu tidak ada. Itulah sebabnya dalam beberapa karyanya Huntington memang menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur kondisi psikologi suatu masyarakat. Studi-studi mutakhir ilmu politik yang berkembang di Amerika kerap menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur perilaku politik orang. Tapi mempermasalahkan Huntington dan metode kuantitatif yang dikembangkan dalam ilmu sosial bukanlah tindakan yang bijak. Mengatakan bahwa Huntington atau para ilmuwan sosial menggunakan pseudoscience semata-mata karena mereka mensentrifikasi penelitian dan objek studi mereka adalah sebuah reduksi terhadap makna sains. Jadi hal yang wajar secara keilmuan ketika kita sebagai ilmuwan sosial termasuk sebagai arkeolog menggunakan metode kuantitatif, ya, salah satu metode yang identik dengan kelompok ilmu eksakta. Nah, saya juga mengutip bahwa secara etimologis kata science dalam bahasa Inggris itu berasal dari bahasa Latin scientia yang artinya ilmu pengetahuan. Nah, kerap kali kita terperangkap menganggap yang dimaksud sains itu hanyalah ilmu eksakta. Padahal makna sesungguhnya dari sains adalah lebih luas dari itu. Ya. Mengacu tadi pada akar katanya scientia yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi tidak ada dari pengertian ini tidak ada pemisahan yang tegas antara eksakta dengan non eksakta, antara ilmu sosial dengan ilmu asosial. Ya. Semuanya adalah sains, semuanya adalah ilmu pengetahuan. Artinya sains tidak boleh dibatasi oleh ruang-ruang desimal atau eksperimen-eksperimen yang terkontrol saja. Sains adalah enterprise yang menjelaskan dan memprediksi fenomena alam dengan terus-menerus menguji suatu teori berdasarkan bukti-bukti empiris. Dunia ini terlalu kompleks jika hanya diringkas dengan angka. Alam kita sangat kaya dengan beragam peristiwa ekologi, evolusi, ekonomi, sejarah, politik, di mana beragam fenomena yang dihadapi oleh para ilmuwan sosial ini memang sangat rumit, jauh lebih rumit ketimbang mengoleksi bilangan. Kita tidak bisa membawa revolusi atau demonstrasi ke dalam sebuah lab, seperti para ilmuwan eksakta dalam mengamati tikus. Dia bisa membawa tikus itu ke lab, lalu dianalisis, dikaji dengan berbagai macam perangkat alat analisis yang ada di laboratorium. Beda dengan ilmu sosial, objek kajiannya tidak semuanya bisa dibawa ke satu laboratorium. Ya. Jadi ada banyak sekali fenomena di dunia ini yang tidak bisa diatasi dengan sains dalam perspektif sains sebagai ilmu eksakta. Bahkan ada beberapa fenomena yang sepintas tanpa harus ditangani oleh sains murni. Ya, kelihatannya ini bisa diselesaikan dengan sains murni atau pure science, tapi justru lebih efektif didekati dengan cara-cara yang biasa digunakan oleh ilmuwan sosial. Fenomena ini juga kita dapatkan dalam ranah kajian arkeologi. Bisa saja ada satu fenomena yang sepintas dapat ditangani oleh pure arkeologi, tetapi justru lebih efektif didekati dengan cara-cara yang biasa digunakan oleh para pengkaji apply arkeologi atau arkeologi terapan. Ya, contoh ini dirujuk oleh Diamond pada kasus-kasus penanganan pasien kanker yang lebih efektif ditangani dokter yang menggunakan cara-cara Huntington memperlakukan objek penelitiannya ketimbang Lang yang memperlakukan angka-angka. Nah, singkat kata, dengan kata lain, sebaiknya seorang ilmuwan itu memang tidak boleh arogan dan merasa paling benar dengan metode yang dipakainya, apalagi sambil mengerdilkan atau mengecilkan orang lain. Salah satu kelemahan Lang dalam perdebatannya dengan Huntington menurut Diamond adalah sikapnya yang terlalu arogan dan berpretensi seolah-olah mengerti persoalan sosial yang dihadapi oleh Huntington. Padahal persis kritiknya menunjukkan bahwa dia tidak mengerti
persoalan tersebut. Ya. Jadi si Diamond ini ya dalam artikel yang ditulis pada tahun 1987 itu memberi nasihat kepada lembaga ilmu pengetahuan dan kepada ilmuwan siapa saja yang kerap nyinyir terhadap ilmu sosial untuk menyadari bahwa keberlangsungan hidup kita kerap lebih banyak ditentukan oleh keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan temuan ilmu sosial yang menjadi dasar keputusan politik dan kebijakan publik ketimbang memahami bagaimana sebuah obat atau robot bekerja. Intinya, sains adalah ilmu pengetahuan. Tidak ada dikotomi antara eksakta dan non-eksakta. Ya, ilmu sosial membutuhkan ilmu asosial, ilmu non-eksakta membutuhkan ilmu eksakta, dan demikian juga sebaliknya. Ilmu eksakta membutuhkan ilmu non-eksakta. Nah, dalam posisi inilah arkeologi sebagai ilmu humaniora atau dalam rumpun ilmu sosial tetap membutuhkan berbagai macam pendekatan yang biasa atau lazim digunakan dalam ilmu eksakta. Seperti itu. Ya. Ini salah satu tokoh saintifiknya dari Indonesia, ya, Bapak B.B. Haji Bibi. Ini Kareng Patinggalwa, seorang cendekiawan dari abad 16. Ya. Nah, kali ini kita sudah tahu bersama, ya, para arkeolog dari Universitas Hasanuddin. Baik. Jadi arkeologi dan sains atau sains arkeologi, ya. Mari kita lihat bersama bahwa pelibatan atau penggunaan ilmu bantu dalam penelitian arkeologi itu adalah hal yang lazim memang dipergunakan. Ya. Untuk membantu analisis terhadap teman-teman arkeologi, para arkeolog menggunakan bantuan dari ilmu-ilmu lain, terutama ilmu-ilmu eksakta atau ilmu sains. Hal ini sudah digunakan setidaknya sejak 1960-an seiring dengan munculnya paradigma prosesual arkeologi. Ya. Ketika para arkeolog menyadari bahwa untuk mengetahui kehidupan manusia di masa lampau, kita membutuhkan metode ilmiah yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kesadaran ini memunculkan paradigma baru dunia arkeologi, yaitu paradigma berbasis sains yang dikenal sebagai arkeologi pembaharu atau new arkeologi. Nah, new arkeologi itu salah satunya dikenal dengan istilah prosesual arkeologi. Ya, dalam konteks perkembangan paradigma arkeologi, memang kita membagi dalam dua kategori besar, yaitu tradisional arkeologi dan new arkeologi. Ya. New arkeologi muncul dengan ditandai dengan lahirnya kesadaran bahwa kita membutuhkan ilmu bantu dari eksakta dalam melakukan analisis terhadap temuan-temuan arkeologi. Nah, sejak lahirnya paradigma new arkeologi ini, para arkeolog tidak hanya berbicara mengenai perkembangan bentuk benda dan keunikannya, tetapi mulai mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak terduga, seperti umur temuan yang sangat tua dari perkiraan, atau bahkan penyebab hilangnya suatu peradaban. Hal-hal tersebut dapat ditelusuri dengan menggunakan metode saintifik yang melibatkan penelitian laboratorium dengan tingkat teknologi yang sederhana hingga teknologi yang luar biasa canggih. Ya. Tantangan arkeologi Indonesia dan masa depan bangsa dalam konteks sains arkeologi ini adalah kita bisa melihat bahwa sejarah munculnya arkeologi itu berkembang dari para penggemar barang antik. Kemudian dia menjadi suatu disiplin ilmu. Nah, di Indonesia untuk mewadahi dan mencetak para arkeolog itu ada 6 universitas perguruan tinggi yang menawarkan program studi arkeologi, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Udayana, Universitas Hasanuddin, Universitas Jambi, dan Universitas Haluoleo. Arkeologi memiliki tugas yang berat di Indonesia. Ya. Kalau kita mengacu pada visi Puslit Arkenas, di mana visi Puslit Arkenas itu adalah mengembangkan dan memasyarakatkan arkeologi untuk ilmu pengetahuan, pencerdasan, pengembangan budaya guna memperkokoh jati diri bangsa. Hal ini menjadi tantangan tersendiri ketika kita berhadapan dengan informasi disintegrasi bangsa. Arkeologi diharapkan hadir sebagai salah satu ilmu yang
dapat mengenal masa lalu, memahami masa lalu, agar tidak terjadi salah informasi dan berujung pada pseudoscience atau ilmu gotak-gatuk cocokologi. Untuk menjawatani hal tersebut diperlukan sarana informasi yang dapat diterima oleh masyarakat dan dapat dipahami. Akhir kata, saya mengutip ini ditulis oleh seorang arkeolog muda dari Puslit yang mengutip suatu pepatah bangsa yang tidak mengenal sejarah bangsanya seperti pohon tanpa akar. Nah, ini harus kita pahami betapa penting kajian kita sebagai arkeolog, ya, mengkaji tinggalan budaya masa lalu untuk lebih memahami masa lalu itu sendiri, ya, guna mempelajari atau merencanakan masa depan yang lebih baik. Maka kita harus memastikan hasil penelitian arkeologi ini bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis, gitu. Seperti itu. Nah, disitulah peran ilmu-ilmu bantu dari rumpun sains, dari rumpun ilmu eksakta kita perlukan. Tetapi itu tetap diposisikan sebagai metode, sebagai cara saja, ya. Karena kita tidak bisa memmatematikakan masa lalu, kita tidak bisa memmatematikakan kebudayaan. Butuh interpretasi dan sudut pandang ilmu sosial, ya. Baik, materi ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu peserta mata kuliah Arkeologi Sains. Saya menutup presentasi ini dengan kutipan yang ditulis oleh Hanan Nurmala Said, ya. Jika kaum akademisi tidak mengembangkan keilmuan secara signifikan, arkeologi Indonesia sebagai identitas bangsa masih hanya mimpi siang bolong yang diharapkan oleh para pendiri bangsa. Hidup arkeologi Indonesia, maju berkembangnya kajian arkeologi di Indonesia itu tergantung pada para arkeolognya. Bagaimana memahami betul konsep arkeologi sebagai ilmu sosial, sebagai ilmu humaniora yang bisa menempatkan dengan tepat ilmu bantu dari kelompok atau dari rumpun eksakta agar hasil penelitiannya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tidak terperangkap dalam pseudoscience yang membuat kita atau masyarakat bingung dengan sejarah masa lalunya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan dituliskan dalam kolom komentar. Nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arkeologi.